Halo, dalam video ini saya akan menjelaskan pertanyaan yang sangat memprihatinkan. Mengapa alarm di iPhone Anda begitu senyap? Jadi ada dua kemungkinan alasan mengapa alarm Anda berbunyi. Mari kita bicara tentang yang lebih umum. Itu akan terjadi jika saya masuk ke pengaturan, saya akan melakukannya pada contoh pengaturan penempatan di mana Anda dapat menemukan pengaturan ini. Dalam pengaturan ada suara dan sentuhan dan Anda akan menemukan nada dering dan peringatan. Dan ini adalah volume yang berbeda dari volume media di iPhone Anda. Volume media adalah volume untuk media Anda seperti video, musik, atau hal lain yang mungkin Anda putar di ponsel Anda. Lalu volume nada dering dan peringatan adalah untuk nada dering, notifikasi, serta untuk alarm. Dan jika Anda mengaturnya sangat rendah, maka bukan hanya nada dering yang akan pelan, tetapi juga volume alarm akan pelan. Dan jika Anda mengaturnya ke tingkat yang lebih tinggi, baik nada dering maupun volume alarm akan menjadi keras. Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan opsi untuk mengubahnya dengan tombol. Dan sekarang ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Jadi jika Anda mengaktifkan pengubahan nada dering dan peringatan dengan tombol, maka setiap kali Anda menekan tombol volume naik atau turun, tergantung pada situasi Anda, itu akan mengubah volume media atau volume nada dering dan peringatan. Jika Anda sedang memutar media, atau berada di aplikasi yang sebagian besar memutar dan disesuaikan dengan volume media, maka yang akan disesuaikan adalah volume media. Misalnya, katakanlah saya masuk ke misalnya foto dan mari kita pergi ke perpustakaan saya dan memutar sesuatu. Sekarang saya akan mengubah volume media saya di sini, di sisi kiri ada bilah ini. Sekarang jika saya keluar dari situ dan kembali ke layar utama misalnya, maka sekarang saya sedang mengubah volume nada dering dan peringatan. Dan kekurangannya yang cukup signifikan adalah, dari pengalaman pribadi saya seringkali tanpa sengaja menurunkan volume nada dering dan juga peringatan penting lainnya. Misalnya saya sedang memutar TikTok atau semacamnya, dan terkadang iPhone tidak mengenalinya sebagai volume media dan malah mengubah volume nada dering terlebih dahulu, seperti pada klik pertama, baru kemudian volume media. Jadi secara keseluruhan, setelah sekitar seminggu, volume nada dering itu perlahan-lahan akan turun karena saya tanpa sengaja menurunkannya sedikit demi sedikit setiap beberapa hari, dan itulah kekurangannya bagi saya. Jadi sekarang ini saya lebih suka untuk menonaktifkan fitur pengubahan volume dengan menggunakan tombol fisik dan hanya mengaturnya pada tingkat volume yang tetap dan konsisten, yaitu volume yang cukup memadai bagi saya untuk dapat mendengarnya dengan jelas saat saya sedang tidur, tetapi tidak terlalu mengganggu kenyamanan atau ketenangan saya sama sekali. Nah, jadi ini adalah hal pertama karena ya, volume nada dering dan peringatan juga berlaku untuk alarm. Sekarang hal kedua adalah Face ID dan kode sandi. Mungkin terdengar aneh, tapi ya, jika kamu mengatur Face ID atau bahkan tidak, ada fitur Attention Aware. Jika kamu mengaktifkannya, maka ketika ponselmu mengenali wajah di depannya, ponsel akan menurunkan volume nada dering, peringatan, dan alarm, serta melakukan beberapa hal lain seperti memeriksa perhatianmu sebelum meredupkan layar. Tapi bagian terpentingnya adalah fitur ini secara signifikan menurunkan volume alarm, dan kamu mungkin ingin segera menonaktifkannya. Kemungkinan besar jika kamu mengatur ponselmu untuk alarm, maka kemungkinan besar kamu tidak sedang melihat ponsel saat tidur nyenyak. Tapi terkadang beberapa pengguna melaporkan bahwa fitur ini secara tidak sengaja mengenali wajah meskipun tidak ada wajah di depannya. Dan saya sendiri juga pernah mengalami hal itu terjadi sesekali. Jadi jika masalah alarm itu masih terus terjadi, bahkan jika kamu yakin volume nada dering atau peringatan
sudah diatur ke tingkat tertinggi misalnya dan benar-benar sudah diatur, kamu tidak sengaja menurunkannya, maka kamu mungkin ingin menonaktifkan fitur Attention Aware untuk memastikan fitur ini secara tidak sengaja menyebabkan masalah tersebut. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.